Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil akhir dari tugas besar kami, yaitu yang berjudul Rancangan Alat Pembersih Sampah di Sungai Citarum di Kabupaten Bandung. Nah, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Andi. Silakan. Baik, perkenalkan saya Andi Levenjo Isman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang kami ambil. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa salah satu sampah yang paling banyak saat ini adalah sampah berbahan plastik. Sampah plastik ini karena tidak tepat dalam pengolahannya, maka banyak wilayah yang tercemar. Salah satunya adalah wilayah perairan, yang mana salah satu wilayah perairan yang paling tercemar juga adalah sungai. Seperti yang kita ketahui bahwa adanya sampah-sampah plastik tersebut di sungai dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia juga lingkungan sekitar. Salah satu sungai di Indonesia yang paling tercemar adalah Sungai Citarum. Sungai Citarum merupakan salah satu sungai yang paling panjang di Indonesia yang melewati berbagai kabupaten. Salah satu kabupaten yang menjadi sumber pencemar utama dari Sungai Citarum adalah Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, kami kelompok 4 membuat suatu rancangan alat atau inovasi yang menyelesaikan suatu permasalahan sampah yang mencemari Sungai Citarum khususnya di Kabupaten Bandung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galdas. Di sini ada pembatasan masalah. Nah, berdasarkan masalah yang kami tentukan tadi, sampah yang akan kami tangani di sini adalah sampah yang mengapung atau ada yang berada di permukaan sungai. Contoh-contohnya adalah sampah plastik, ranting kayu, karet ban, popok bayi, tali-tali, dan sampah lainnya yang mengapung atau berada di permukaan sungai. Nah, setelah kami menentukan masalah tadi, alhasil kami juga menganalisis kira-kira solusi apa sih yang kita tentukan untuk mengatasi masalah ini. Dan setelah dianalisis, ternyata kami menentukan ada 3 solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama adalah penegasan sanksi kepada pelaku yang melakukan pembuang sampah sembarangan, terutama di sungai. Yang kedua adalah memberlakukan sistem pengolahan sampah yang lebih baik dengan tujuan agar pengolahan sampah yang ada di sungai itu dapat menjadi lebih baik lagi dan bisa meminimalisasi sampah-sampah yang ada di sungai. Dan yang ketiga adalah kami akan merancang alat yang akan berguna untuk membersihkan sampah yang ada di Sungai Citarum. Yang alat ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya, saya Lurifa akan menjelaskan mengenai kriteria desain alat yang kami gunakan untuk menetapkan rancangan yang paling tepat untuk diterapkan di Sungai Citarum. Yaitu yang pertama, aspek teknis, di mana rancangan harus bisa digunakan di aliran air Citarum yang memiliki kecepatan maksimum 0,13 meter per second dan minimumnya 0,04. Lalu efektivitas dalam pengambilan sampahnya besar dan penggunaan SDM yang sedikit. Selanjutnya dari aspek material, harus memiliki harga yang terjangkau, mudah didapat, dan berkualitas juga anti korosi. Dari aspek biaya, harus memiliki budget yang seminimal mungkin baik dalam pembuatan dan perawatan. Dari aspek lingkungan, itu tidak mengganggu dan mengancam kehidupan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, dari aspek estetika tidak merusak pemandangan atas keindahan sungai. Saya Zino Ramdhani dan saya akan menjelaskan bahwa dari masalah yang ada serta kriteria desain yang telah dibuat, maka kami telah mendapatkan 3 buah referensi rancangan desain solusi yang kami telah inovasikan. Yang pertama ada rancangan 1 yang bereferensi dari alat Bandalong Litter Trap. Alat ini bekerja memanfaatkan air sungai yang mengarahkan sampah masuk ke dalam perangkap yang kemudian akan ditampung pada jaring di bagian belakang alat. Kemudian, rancangan 2 yang bereferensi dari alat di interseptor. Alat ini memanfaatkan tenaga surya sebagai sumber listrik. Sampah yang masuk akan dibawa oleh eskalator dan dibawa dalam sebuah wadah yang bergerak menuju bak sampah. Kemudian yang terakhir ada rancangan 3 yang bereferensi dari alat Mr. Trashwheel, yang memanfaatkan energi mekanik dan tenaga surya untuk menghasilkan listrik. Sampah ditangkap conveyor belt dan dibawa menuju shuttle, lalu shuttle akan membawa sampah ke dumpster yang belum penuh. Oke, saya Nicholas Rafael. Nah, pada analisis ini kami memberikan poin pada kriteria desain, di mana poin 1 untuk kriteria yang kurang baik dan poin 5 yang paling baik. Nah, berdasarkan hasil tersebut, rancangan 1 memiliki total poin sebesar 15, lalu rancangan 2 memiliki total poin sebesar 17, rancangan 3 memiliki poin totalnya 20. Nah, jadi berdasarkan perolehan poin yang paling banyak, maka rancangan 3 lah yang kami pilih karena paling baik.
Oke, saya Faiz Nasiruddin. Di sini dipaparkan spesifikasi yang dimiliki oleh Mr. Trash Wheel. Yang pertama, dapat bekerja saat ada arus maupun tidak. Lalu dapat menampung sampah kurang lebih 75 ton, menggunakan material yang kuat, anti korosi, berkualitas, dan mudah didapat, tidak mengganggu lingkungan sekitar, tidak merusak pemandangan atas keindahan sungai, dan biaya yang diperlukan adalah Rp190.600.000. Perkenalkan, nama saya Ruth Regina dan saya akan menjelaskan mengenai dampak dari pengaplikasian metode Trash Wheel. Dampaknya antara lain adalah mengurangi jumlah sampah plastik yang akan terbawa ke laut, menaikkan tingkat kesehatan masyarakat sekitar sungai, membaikkan kehidupan biota sungai dan sekitarnya, serta mengurangi bencana alam. Selanjutnya kami akan menampilkan video animasi dari rancangan alat kami yaitu Mr. Trash Wheel. Mr. Trash Wheel merupakan alat pembersih sampah yang pertama kali diperkenalkan oleh John Kellett pada tahun 2008. Pada awalnya, alat ini digunakan untuk membersihkan sampah pada kawasan Inner Harbor di Baltimore, Maryland. Pengaplikasian alat ini dianggap sangat efektif untuk menanggulangi sampah dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dikarenakan penerapan energi surya dan air sebagai sumber energi listrik. Hal ini juga diperkuat mengingat Sungai Citarum yang selalu terkena paparan sinar matahari, sehingga meningkatkan keefektivitasan panel surya. Arus Sungai Citarum pun dinilai cukup kuat untuk menggerakkan water wheel dan menghasilkan energi listrik. Mr. Trash Wheel memiliki beberapa komponen sebagai berikut. Komponen pertama adalah trash containment booms yang berfungsi untuk mengarahkan sampah masuk ke dalam Mr. Trash Wheel. Komponen kedua adalah debris stacking system untuk membantu memindahkan sampah ke depan conveyor belt. Komponen ketiga adalah conveyor belt yang berfungsi untuk mengangkat sampah ke bagian atas trash wheel agar dapat masuk ke dalam penampungan sampah. Komponen keempat adalah water wheel yang memanfaatkan arus sungai untuk mendapatkan energi listrik sehingga dapat menggerakkan Mr. Trash Wheel. Selanjutnya adalah dumpster barge atau penampungan sampah. Pada rancangan ini kami menyediakan 3 dumpster barge untuk memenuhi kebutuhan minimal sampah yang diambil. Terakhir, terdapat solar panel yang berfungsi untuk mengubah energi surya menjadi tambahan energi listrik untuk menggerakkan Mr. Trash Wheel. Setelah dilakukan analisis berdasarkan kriteria desain, kelompok kami menemukan beberapa kelemahan pada alat ini, yaitu pada proses masuknya sampah ke dalam dumpster yang tidak merata. Oleh karena itu, kami menambahkan beberapa modifikasi, yaitu shuttle dan sensor. Shuttle digunakan untuk memindahkan sampah dari conveyor belt ke dumpster barge yang belum terisi penuh. Shuttle memperbolehkan kita untuk menjangkau dumpster barge yang berada jauh dari conveyor belt. Sensor digunakan untuk memberikan tanda apabila salah satu dumpster barge telah terisi penuh, sehingga secara otomatis shuttle akan bergerak ke dumpster barge yang belum penuh. Sensor ini juga memberitahu kapan ketika dumpster barge terisi penuh dan perlu untuk diganti. Berikut cara kerja dari Mr. Trash Wheel. Pertama-tama, sampah akan mengikuti arus sungai dan diarahkan oleh trash containment booms untuk masuk ke dalam Mr. Trash Wheel. Selanjutnya, terdapat debris stacking system yang akan merapikan dan mendorong sampah masuk menuju conveyor belt. Pada conveyor belt, sampah akan diangkat ke bagian atas Mr. Trash Wheel, masuk menuju shuttle. Sampah kemudian dimasukkan ke dalam dumpster barge oleh shuttle sesuai dengan arahan dari tanda-tanda yang diberikan oleh sensor. Shuttle memiliki 2 gerakan, yaitu memasukkan sampah ke dumpster barge dan memindahkan shuttle itu sendiri menuju dumpster barge yang belum terisi. Ketika sensor menandai bahwa ketika dumpster barge telah penuh, perahu yang membawa dumpster barge yang baru akan datang dan menukarkan dumpster barge tersebut. Hal ini dilakukan